Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar dari rumah masing-masing, kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh pimpin dan berkati kami sampai pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, pimpin dan berkati kami semua supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ayo bangun. Siapa yang belum bangun? Miss yakin semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Miss akan bacakan renungan pada hari ini, judulnya ayo bangun. Siapa di sini yang suka makan ayam KFC? Angkat tangannya. Iya, Miss yakin semuanya pasti suka makan ayam KFC. Tidak mungkin tidak ada yang suka, pasti semuanya suka. Nah, anak-anak tahu enggak siapa yang membuat resep ayam KFC pertama kalinya? Siapa yang tahu, ayo? Iya, pendiri KFC yang kita makan sampai sekarang ini adalah seorang bapak yang bernama Bapak Kolonel Sanders. Nah, sebelum dia sukses dan terkenal ayam KFC-nya ini, resep yang dia buat itu pernah ditolak oleh beberapa restoran yang ada di kotanya. Nah, ia juga sempat mengalami yang namanya kegagalan sebanyak 1009 kali. Wow, banyak sekali tentunya mengalami kegagalan sebanyak 1009 kali. Tetapi pada waktu itu Bapak Sanders ini tidak mudah menyerah atau tidak mudah putus asa. Ia terus maju dan mencoba sampai dia mendapatkan sebuah resep yang paling baik dan bisa dijual di restoran-restoran yang ada. Akhirnya saat ini ia menjadi orang yang sangat terkenal dan berhasil dengan yang namanya ayam KFC. Nah, sampai sekarang pun semua orang bisa menikmati ayam goreng yang tersebar hampir di semua tempat. Nah, dari renungan firman Tuhan hari ini kita juga mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Nah, hari ini Mazmur mau mengajak kita semua, anak-anak, miss-miss semua yang ada di rumah, untuk melihat bahwa kita juga mempunyai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang menuntun hidup kita dan memberikan apa? Memberikan masa depan kepada setiap anak-anaknya. Nah, setiap kita pasti pernah mengalami namanya apa? Pasti pernah mengalami namanya kegagalan. Tidak mungkin tidak pernah ada yang langsung sukses. Semua orang pasti mengalami namanya kegagalan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anaknya itu percaya bahwa Allah itu sanggup menopang dan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan anaknya itu sampai jatuh. Kita tidak pernah sendirian. Kita mempunyai Allah yang selalu bersama-sama dengan kita dan selalu memberikan kemampuan kepada kita dan memimpin hidup dan masa depan kita, sehingga apapun yang kita cita-citakan Tuhan akan selalu menyertai, asal kita selalu meminta pertolongan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap orang itu pernah yang namanya
gagal. Contohnya kalau kita mau belajar sepeda, tidak mungkin semuanya langsung bisa naik sepeda roda 3. Pasti ada yang mulai belajar dari roda 3, roda 4, ada yang jatuh-jatuh awalnya baru bisa. Atau lagi dari kecil kita juga belajar jalan. Sebelum bisa lari kita belajar jalan. Tidak mungkin anak bayi langsung lahir langsung bisa, tidak bisa langsung bisa jalan. Pasti anak ajaib itu, ya. Semuanya butuh proses dan pasti pernah mengalami kegagalan. Atau kita yang belum awalnya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, pasti awalnya juga belajar di rumah, di sekolah belajar, pasti 1-2 kali pasti mengalami namanya kegagalan. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan kita tidak boleh mudah menyerah. 1 kali mencoba, 2 kali mencoba masih gagal, 3 kali mencoba, 4 kali mencoba masih gagal. Tidak perlu tidak usah menyerah, tidak boleh patah. Aduh, aku kok enggak bisa terus sih, aku kok gagal terus sih. Tidak boleh. Ingat, Bapak Kolonel Sanders itu dia dia gagal sampai 1009 kali baru dia mendapatkan resepnya yang paling baik. Jadi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita gagal, kita minta pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Allah akan selalu menopang hidup kita. Allah akan sanggup mengangkat kita. Jadi, ayo bangun buat anak-anak di rumah yang masih mudah menyerah, yang masih suka putus asa. Ayo bangun, tidak boleh menyerah untuk melakukan hal apapun, terutama di dalam kita belajar. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Tidak boleh takut, tidak boleh mudah menyerah. Itu pesan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Jadi kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk mau tetap berusaha apapun juga. Kita yakin kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menolong. 1 ayat renungan hari ini dari Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya, jadi walaupun sudah jatuh terus bangun bangkit kembali untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini juga merupakan Bible Note hari ini dari Amsal 24 ayat 16a. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan semangat untuk anak-anak semua untuk belajar dengan penuh sukacita di rumah pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak boleh mudah menyerah, kami tidak mudah putus asa pada saat kami melaksanakan suatu kegiatan atau pelajaran, karena kami yakin dan percaya kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu menopang kami. Kalau sebentar kami akan belajar di rumah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami, berikan semangat kepada kami supaya kami bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Engkau juga berkekuatan kesehatan kepada kami semuanya. Berkati juga setiap jaringan internet yang ada di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.